Bapak Ibu sekalian. Nama saya Tenzin Puncok. Saya tahu ini agak susah untuk diingat ataupun untuk dihafalkan, tidak masalah. Kepala biara kami, guru kami juga manggil saya hehe. Mungkin itu lebih gampang diingat. Iya, kayak ketawa sih memang, tapi bukan. Itu ya begitulah. Tapi itu lebih gampang diingat. Kalau ke biara Malang cari kami, kalau sebut nama Tenzin Puncok mereka juga nggak akan ingat. Cari sebut nama asli saya Henry pun mereka juga nggak akan ingat. Tapi kalau mereka mungkin lebih paham. Jadi seperti itu. Saya ditabiskan, saya menjadi anggota, saya ditabiskan 10 tahun yang lalu sebagai biksu, asal dari Jakarta. Dan apa lagi gitu ya? Mungkin cukup ya. Asal Jakarta, nama saya ini, nama saya itu, oke. Dan yang pasti yang saya harus klarifikasi di sini adalah, terima kasih. Saya masih makhluk biasa. Saya bukan makhluk suci. Saya makhluk biasa. Saya pun masih berlatih di sini. Saya masih jauh dari kesucian. Saya punya winaya. Saya pegang winaya, tapi saya bukan makhluk suci. Buktinya, kalau saya nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, saya pasti malam ini nggak akan bisa keluar suara untuk berbagi dharma. Yang akan Bapak Ibu dengar adalah suara perut saya. Jadi saya benar-benar makhluk biasa. Saya kalau jatuh berdarah, lecet. Jadi itu yang pasti. Nah, tapi di sini sesuai dengan instruksi dari Yang Mulia Bante Dhamma Maitri juga selaku senior dan juga sekwil daripada Sagin di wilayah Jawa Timur ini, maka saya berusaha untuk mengisi waktu dengan sebaik-baiknya. Saya di sini saya juga di sini mengisi waktu untuk saya pribadi sebaik-baiknya. Jadi bukan hanya menceramahi Bapak Ibu sekalian, tapi saya pun juga menceramahi diri saya sendiri. Karena apa? Karena Dharma ini adalah suatu yang bermanfaat, sesuatu yang dikatakan juga dia adalah menjadi sumber kesejahteraan bagi dunia dan semua makhluk. Oleh karena itulah ini adalah suatu kebajikan yang besar bagi saya juga untuk bisa menyampaikan pemahaman Dharma saya yang terbatas malam hari ini. Jadi kemarin kan sudah bahas mengenai topik bagaimana cara mendengar ya, bagaimana cara mendengarkan ajaran, bagaimana cara mendengarkan Dharma. Mungkin kalau sekedar untuk menyegarkan kembali, kemarin kan dibahas bagaimana cara mendengar itu harus menghindari kesalahan dari yang ibarat tiga cangkir kan. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingat. Yang pertama apa saja tiga itu? Dia tidak boleh tertutup. Jadi saya harus buka supaya saya bisa minum. Dan kemudian dia tidak boleh kotor. Dia tidak boleh kotor sehingga apa yang ada di dalamnya itu apapun dituang ke dalamnya. Dia harus terbuka karena agar bisa diisi. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah jika kita datang ke sini dengan pemahaman bahwa saya sudah tahu semuanya, saya sudah makhluk Arya, nggak akan ada yang bisa masuk lagi karena sudah Arya, sudah sempurna seperti sama Sang Buddha. Makanya apapun dituang nggak akan bisa masuk. Apakah itu pengetahuan umum ataupun Dharma tidak akan bisa masuk jika cangkirnya itu dia tertutup. Nah, ini sudah terbuka ya. Kemudian adalah cangkirnya itu pun juga tidak boleh kotor. Makanya saya juga berterima kasih Bapak Ibu senantiasa membersihkan cangkir dan piring makan juga. Ya kita pun juga untuk di rumah masing-masing pasti selalu membersihkan piring alat-alat makan kita juga kan. Kenapa? Supaya tidak tercemar makanan dan minuman tersebut. Sama halnya kita harus datang ke sini dengan suatu motivasi yang murni. Tidak tercemar, maksudnya apa? Tidak tercemar dengan pikiran-pikiran negatif. Seperti misalkan mencari-cari kesalahan ataupun pikiran-pikiran buruk lainnya. Yaitu mendengar hanya untuk kemudian menjadi bahan ceramah saja. Bahan ceramah buat apa? Agar nantinya mungkin bisa bertambah pengikut atau hanya mungkin bahkan menjadi penghasilan. Ini adalah suatu cara yang keliru sebenarnya. Jadi ini adalah contoh-contoh daripada motivasi yang kotor. Nah, kita harus datang ke sini dengan motivasi yang murni. Maksudnya apa? Untuk mencapai kebahagiaan
tidak hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga untuk semua makhluk jika bisa. Nah, itu adalah suatu bentuk contoh daripada motivasi yang murni yang bisa kita bawa. Kemudian tidak cukup hanya itu, kemudian kita juga perlu apa? Yang ketiga, cangkir kan sudah terbuka, dia sudah bersih, tidak kotor. Yang ketiga barangkali bocor. Oke. Cangkir yang bocor ini maksudnya apa? Maksudnya adalah setelah ditampung dia akan hilang, dia akan habis seiring waktu. Maksudnya apa? Setelah mendengarkan dharma tidak dipraktekkan. Jadi ketika kita tidak sudah mendengarkan dharma tapi kemudian tidak berusaha mempraktekannya, misalnya kemarin ini adalah contoh Bapak Ibu di sini benar-benar kemarin sudah menerapkan ketiga cara mendengar yang tepat tersebut. Itu masih ingat kan? Dia tidak lupa. Kenapa tidak lupa? Ya barangkali memang ada yang masih ingat atau Bapak Ibu langsung mempraktekkan. Saya harap ini juga kita bisa terapkan hari ini sehingga nantinya dharma yang sudah kita dapatkan itu tidak hilang begitu saja. Caranya adalah harus dipraktekkan. Karena jika tidak dipraktekkan, tidak diingat, maka dia akan hilang. Hilang itu tidak hanya hilang kita lupa, tetapi apa yang terjadi adalah kita nantinya lambat laun akan semakin bebal terhadap dharma. Karena masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ketika kita makin banyak belajar dharma, kemudian tidak kita praktekkan, kita akan menjadi cangkir yang bocor, dan nantinya jika ini menjadi suatu kebiasaan, akan sangat sulit bagi kita untuk benar-benar mendengarkan dan mempraktekkan ajaran dharma di masa yang akan datang. Nah, itu terkait sekedar mengulas kembali pembahasan cara mendengarkan dharma, yang mana kita juga sama-sama perlu terapkan saat ini. Tetapi kalau mau meringkas itu lebih jauh ya, kan kemarin juga ada bahas mengenai 6 pengenalan ya. Itu saya tidak perlu jelaskan lebih jauh, tapi di sini kalau ingin meringkas itu sebenarnya ada kuncinya di bait yang tadi permohonan Dhammadesana di Parita tadi itu, di mana diringkas menjadi hanya satu kalimat saja, dengarkan dengan, ingat gak? Tadi pas Bapak Ibu bilang apa? Dengarkan dengan keyakinan. Itu poin penting yang bisa meringkas. Mendengarkan dengan keyakinan, maka jika kita bisa mendengarkan dengan keyakinan, seharusnya nantinya ketiga kesalahan suatu wadah itu akan bisa terhindar dengan sendirinya. Dan yang lebih penting lagi adalah kita benar-benar mendengar tidak adalah untuk bisa kita menyembuhkan penyakit diri kita sendiri, yaitu kilesa. Nah, jadi makanya kenapa juga di salah satu di 6 pengenalan tersebut kan ada yang pertama adalah mengenali diri sebagai pasien ya. Itu sebenarnya adalah poin pengenalan yang paling penting dalam mendengarkan dharma, yaitu menganggap diri kita sebagai pasien. Tetapi bukan artinya kalau misalnya kita seperti orang sakit kan lemes kan ya. Itu bukan artinya Bapak Ibu datang ke wihara harus dengan lemes-lemes ya. Kalau itu kan nantinya kan malah nggak bisa belajar juga. Maksudnya itu adalah kita semua datang ke wihara, menjejak masuk ke dalam hall, mendengarkan, masuk ke dalam bhakti sala, itu dengan niat untuk bisa menjadi lebih baik, untuk bisa memperbaiki kualitas batin kita, memperbaiki kualitas, meningkatkan kualitas bajik dan mengurangi kualitas yang buruk. Nah, itu maksudnya adalah mengenali diri sebagai pasien. Jadi bukan lemes-lemes, sakit-sakitan, meringis-meringis seperti itu, bukan seperti itu. Ini hanya analogi. Yang paling penting maknanya adalah datang ke sini ini lebih baik daripada hari kemarin, daripada sebelum-sebelumnya. Lebih baik dalam hal kualitas spiritual, kualitas batin. Nah, itu meringkas untuk menyedarkan kembali pembahasan kemarin. Kemudian hari ini waktu saya berapa lama ya? Setengah jam atau setengah jam ya? Oke. 1 jam. Oke. Kalau Bapak Ibu mulai ngantuk, mungkin itu tanda saya untuk berhenti.
Tadi sampai mana? Oke, hari ini topiknya adalah melanjutkan topik kemarin adalah, jadi kemarin kan sudah dipaparkan bagaimana cara mendengar. Hari ini adalah bagaimana cara praktek. Jadi setelah mendengar, gimana mempraktekannya supaya apa? Nggak jadi bocor. Saya izin minum ya. Saya izin minum, ini cuma modus doang, ngilangin grogi. Kami nggak biasa ceramah di wihara, kami jarang-jarang keluar. Hanya Katina kami agak sulit tolak undangan, karena nggak enak nolak-nolak undangan terus kan dari wihara kami. Jadi itu bagaimana cara praktek, bagaimana cara mempraktekkan ajaran. Nah di sini saya mengutip suatu sumber daripada ajaran ini sebenarnya adalah sumber penjelasan saya mengenai bagaimana cara mempraktekkan Dharma ini sebenarnya berasal dari Sriwijaya. Di Sriwijaya di abad ke-11 itu masa-masanya ajaran Buddha sangat berkembang pesat di tanah Nusantara ini, khususnya karena ada seorang guru yang bernama Suradipa Dharmakirti, dan ketika itu benar-benar peradaban Buddhis di Nusantara di Indonesia di zaman lampau itu benar-benar sedang di puncak-puncaknya. Nama teksnya itu adalah Latihan Batin Laksana Sinar Mentari. Ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, cuma teksnya terlalu tebal untuk bisa dijelaskan secara langsung. Saya hanya mengutip satu bagian saja karena saya rasa nyambung dengan topik kemarin, yaitu bagaimana cara mendengarkan. Nah sekarang adalah bagaimana cara mempraktekannya. Bagaimana cara mempraktekannya? Ada satu kalimatnya sederhana sekali, cuma satu kalimat saja yang saya rujuk. Dua hal yang penting di awal dan di akhir. Satu motivasi, dua dedikasi. Jadi bagaimana cara mempraktekkan ajaran? Ada dua hal yang penting terkait agar kita bisa mempraktekannya di awal sama di akhir. Sederhana seperti itu penjelasannya, kalimatnya. Tapi penjelasannya sih saya coba untuk seringkas mungkin saja dengan keterbatasan waktu. Jadi bagaimana cara mempraktekkan Dharma? Maka pertama kita harus memperhatikan bagaimana cara praktek di awal, atau maksudnya sebelum praktek apa yang harus kita bangkitkan, dan kemudian di akhir bagaimana caranya kita mengakhiri praktek kita. Nah, dua hal ini penting. Kenapa dikatakan penting? Seperti kata kalimatnya, dua hal yang penting di awal sama di akhir. Bukan berarti di pertengahan itu nggak penting ya. Pertengahan itu maksudnya apa? Prakteknya itu sendiri, praktek dharmanya itu sendiri. Tetapi jika kita mempraktekkan dharma, tidak memperhatikan apa yang harus kita mulai dan bagaimana cara kita mengakhirinya, dikatakan praktek dharma kita itu tidak akan bisa memberi manfaat atau tidak bisa menghasilkan perubahan bagi batin kita. Itu ibarat kita ya seperti itulah, tidak akan bisa menghasilkan perubahan apapun. Jadi kita meskipun sudah mempelajari dharma 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan menjadi sarjana agama Buddha sekalipun, tetapi jika tidak tahu bagaimana mengawali praktek kita, maka praktek dharma tersebut meskipun pengetahuan kita banyak, tetapi karena praktek kita sedikit, tidak ada perubahan. Dari kita sebelum jadi mahasiswa, kemudian lulus jadi mahasiswa, ketika kita tahun pertama belajar dharma, atau 50 tahun kita belajar dharma, tidak terjadi apapun. Yang disayangkan kalau misalkan kemudian yang terjadi malah kualitas batin kita lebih buruk. Nah, jadi apa yang penting di awal ini adalah satu, motivasi. Di awal paling penting adalah sebelum kita praktekkan dharma, mempraktikkan ajaran adalah motivasi kita. Apa itu motivasi? Ya, niat. Motif kan? Niatnya apa? Niatnya bagaimana dalam kita mempraktekkan dharma. Jika kemudian kita praktek tanpa
memperhatikan motivasi kita, ada beberapa hal yang mungkin bisa terjadi. Pertama adalah kita praktek hanya karena kebiasaan. Hanya karena, atau mungkin kalau untuk anak-anak yang masih kecil, karena kebiasaan aja. Mereka masuk kuliah pakai seragam. Kenapa kamu sekolah disuruh orang tua? Jika tidak ada alasan lebih jauh daripada itu, praktek dharma kita itu dia hanya suatu rutinitas saja. Tentu mempraktekkan dharma itu tetap hal yang baik. Contoh misalkan karena kebiasaan anak-anak tiap tahun selalu ikut katina. Apakah kemudian tidak menghasilkan karma baik? Menghasilkan, tetap. Apalagi ini ladang yang subur, ladang kebajikan yang besar kan, yaitu Triratna. Nggak mungkin, karena hukum karma itu hukum. Dia pasti berlaku, nggak akan hilang. Tetapi praktek dharma yang kita lakukan itu tidak akan kuat. Karena apa? Motivasinya itu tidak jelas, juga tidak kuat. Hanya sekedar disuruh, hanya sekedar kewajiban. Jika kemudian terjadi sesuatu, misalkan kita lebih senang, misalkan anak muda ya, dia diajak temennya main ketika ada sesi dharma seperti ini, atau ketika ada kegiatan di wihara, diajak temennya main, dia lebih senang main dibandingkan mendengarkan dharma. Ya tentu dia akan meninggalkannya kan. Karena apa? Motivasinya lebih kuat ke hal-hal duniawi dibandingkan dharma. Oleh karena itulah motivasi itu penting. Lebih jauh itu misalkan hal main-main ya. Tetapi kalau misalkan contoh lainnya adalah lebih penting duniawi. Lebih penting duniawi maksudnya apa? Oh, lebih penting bagi saya mengejar kekayaan, mengejar reputasi, mengejar apapun yang sifatnya non-dharma atau duniawi, ya tentu saja kemudian ketika kita melakukan suatu praktek dharma, bisa jadi yang terjadi itu adalah ketika kita berdana itu berdana bukannya untuk melepas kemurahan hati, malah untuk meningkatkan kemelekatan kita terhadap reputasi, terhadap nama baik, terhadap apapun motivasi yang tercemar. Maksudnya apa? Ya berdana hanya untuk bersaing dengan yang lainnya, untuk menunjukkan kalau misalkan saya ini lebih dibandingkan si A, si B, dan si C. Ini bukan praktek dharma yang murni. Ini praktek dharma yang tercemar. Meskipun yang menerima ladang kebajikan sekalipun, tetapi dengan motivasi tercemar seperti ini, sangat sedikit manfaat atau bahkan yang ada kerugian. Maka penting di motivasi itu apa? Makanya kenapa juga cara menerangkan ajaran itu kan harus menghindari cangkir yang kotor kan? Karena itu, jika kita datang ke sini hanya untuk, ya saya perhatikan kan banyak wihara-wihara lain kan di sini kan. Kita datang ke sana hanya sekedar ingin mencari keributan misalkan, enggak, modalnya tidak seperti itu ya. Berbeda itu silakan, apapun alirannya terserah. Tetapi datang dengan motivasi seperti ini, lebih baik tidak usah datang sama sekali. Karena apa? Bukannya mempraktekkan dharma, itu namanya mempraktekkan kilesa. Bukan yang mempraktekkan budayana, itu mempraktekkan kilesayana. Bukan yang mencapai kebudayaan lebih dekat, malah mencapai tingkatan kilesa lengkap dan sempurna. Ini kan kerugian besar kan? Oleh karena itu motivasi penting. Apapun yang dilakukan, membawa makanan, mengoffer makanan kepada sangha, membersihkan wihara, menghadiri kegiatan di wihara, apapun itu, perhatikan motivasinya di awal. Ini paling penting. Karena apa? Warna dari kegiatan tindak tanduk kita itu dimulai dari motivasi ini, niat ini. Apa tujuannya di sini? Sama halnya tadi juga saya mendengar lantunan lagu yang sangat indah yang dipersembahkan oleh ibu-ibu sekalian juga. Itu pun juga dilihat motivasinya apa. Kalau sekedar untuk menyanyi, untuk menunjukkan ke orang lain, oh suara saya bagus, ya ini kan tidak ada beda dengan karaoke saja kan. Tetapi jika motivasinya adalah mempersembahkan dana suara ini kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, ini yang baru jadi praktek dharma. Ini yang menjadikan praktek dharma kita kuat dan tidak tercemar. Nah, itu terkait motivasi. Kemudian, jadi dengan motivasi ini
Jika motivasi kita murni, otomatis praktek kita pun juga akan bisa sejalan dengan itu. Tapi jika motivasi kita tercemar, maka warna dari praktek kita pun juga akan mewarnai sesuai dengan motivasi kita. Nah, kemudian setelah itu kan di bagian awal kan, dan kemudian di akhir. Apa yang penting di akhir daripada praktek kita adalah dedikasi. Jadi kalau yang di awal kita sudah motivasi nih, oke, motivasinya sudah baik. Motivasinya adalah ini bulan yang baik, misalkan bulan Waisak atau bulan Naga Puja atau Asada atau sekarang Katina. Saya ingin mempersembahkan, saya ingin menghimpun kebajikan, makanya saya datang hari ini ke wihara untuk menghimpun kebajikan dengan berbagai cara. Mempersiapkan ruangan, membuat segelas teh untuk pembicara, atau menjadi pemimpin kebaktian. Itu semua ditujukan dengan motivasi yang baik untuk, yaitu karena baik. Nah, sudah sampai di sana, sudah tepat nih motivasinya. Tapi kemudian lalu kita mempraktekkan Dharma. Oke. Kan berarti kan praktekan sudah pasti kebajikan nih, sudah pasti dapat karma baik nih. Tetapi jika kita lalai, jika kita melupakan untuk di akhir bagian daripada praktek kita untuk melakukan yang namanya dedikasi, apa yang terjadi? Praktek kita ini, kebajikan yang dihasilkan dari praktek kita, karma baik yang dihasilkan daripada praktek kita, itu ada resiko dia bisa hilang kebajikannya. Hilang oleh apa? Hilang digerus oleh yang namanya kemarahan contohnya. Atau misalkan kita menyesali perbuatan baik kita. Misalkan kita udah berdana nih, Katina, kan tadi kan Bante Maitri kan juga ada memberi saran kan untuk mempersembahkan apa. Terus kemudian besok kita persembahkan terapa, tapi ternyata kita salah masukin lembaran uang. Yang tadinya warnanya kuning, kita masukin warnanya putih. Terus kita kemudian baru ingat, iya salah. Itu bukan buat Katina, itu buat uang sekolah anak misalkan. Kemudian jadinya kita menyesal. Aduh, salah. Tindakan menyesali perbuatan baik kita itu bisa menyebabkan kebajikan yang kita hasilkan itu dia berkurang atau bahkan dia bisa menghilang. Tetapi di antara semua bentuk ketidakbajikan, yang paling berbahaya itu adalah kemarahan. Itu paling berbahaya. Kenapa? Dia bisa mensapu bersih kebajikan lainnya yang kita belum amankan, belum kita amankan. Nanti saya jelaskan maksudnya diamankan itu apa. Bisa, kemarahan itu dari semua bentuk kilesa, dari semua bentuk faktor mental tak bajik, kemarahan itu adalah faktor mental tak bajik yang dia punya kemampuan seperti itu, mempurifikasi karma baik kita, dan dia mempurifikasi karma baik yang kebajikan tidak kita dedikasikan. Oleh karena itulah kenapa dikatakan penting untuk mendedikasikan kebajikan kita. Karena dedikasi itu, apa maksudnya dedikasi? Maksudnya dedikasi itu adalah ibarat, saya kayaknya di bawah, pas saya pertama datang, saya lihat di atas kulkas itu ada kayak beruang merah itu ya. Itu celengan kan ya? Oh bener kan, celengan. Dedikasi itu seperti kita masukin koin ke celengan, menabung. Nah, dedikasi itu seperti itu, yaitu kita menabung karena baik kita supaya aman kan. Ya meskipun ya mungkin celengan dari itu aman ya kan, diambil bisa. Tapi ya anggaplah ini ada celengan yang sangat aman misalkan di bank. Kita masukinnya nggak bisa hilang kan, lebih aman kan. Dedikasi itu adalah seperti kita menabung kebajikan kita, diamankan. Gimana cara supaya dia aman? Setelah kita praktek, kita sudah menghasilkan kebajikan di satu hari itu, kita mengarahkan kebajikan itu adalah untuk mencapai apa? Nah, ada banyak bentuk dedikasi sebenarnya. Ada banyak bentuk caranya.
Tidak semua bentuk dedikasi itu bisa mengamankan kebajikan kita. Tetapi jika dedikasi kita tepat, maka dikatakan karma baik kita itu aman. Karena apa? Kita sudah nabung dia ke suatu celengan, ke suatu tujuan, di mana kebajikan kita itu tuh tidak akan bisa lagi diganggu-gugat. Dia tidak akan bisa dihancurkan bahkan oleh kemarahan. Kita menyesal sekalipun aja, dia pun akan tetap aman. Nah, tapi ada caranya. Tidak semua bentuk dedikasi bisa bekerja seperti itu. Tapi kurang lebih gambaran umumnya terkait dedikasi itu seperti itu. Seperti kita nabung. Jadi buat yang masih muda, adik-adik itu sering-sering nabung. Terutama nabung kebajikan, jangan cuma nabung uang saja. Karena uang pun juga butuh karma baik. Kita nabung uang, kita nabung harta duniawi, tapi kita lupa nabung karma baik kita. Yang terjadi adalah kita mengumpulkan uang seisi ruangan ini pun, sekalipun dia akan gampang hilang. Itu terjadi karena kita tidak mengamankan kebajikan kita. Kita tidak menabung kebajikan kita, tidak menabung karma baik, tapi hanya fokus menabung hal-hal materi, hal-hal duniawi. Nah, itu secara umum terkait dedikasi. Kurang lebih ada 15 menit lagi. Jadi saya akan lebih rinci lagi menjelaskan terkait motivasi dan dedikasi ya. Ini hanya sekedar gambaran umum. Jadi itu di akhir yang penting untuk kita lakukan setelah kita mempraktikkan dharma, dedikasi, agar dia aman. Apa yang terjadi kalau misalkan kita tidak mendedikasikan kebajikan kita? Kita boleh, bukan boleh. Yang terjadi adalah jika kita tidak mendedikasikan kebajikan dari praktek dharma kita, jadi ya praktek gitu aja. Kita nggak berpikir lebih jauh daripada itu. Yang terjadi adalah kekuatan kebajikan kita itu akan dia lemah. Karena apa? Yaitu bisa menghilang kebajikannya. Bisa terpurifikasi oleh kemarahan, bisa kemudian kita tiba-tiba suatu hari kita menyesal. Kenapa saya di wihara ini? Kenapa saya berdana ke ini? Itu bisa terjadi. Kenapa saya membantu si A, si B, si C? Itu bisa kebajikan kita tuh hilang begitu saja. Sehingga nantinya hasil dari praktek dharma kita itu lemah. Ibarat, misalkan kita hari ini menghimpun satu kebajikan, tidak kita dedikasikan. Kemudian nanti setahun penuh berikutnya juga kita tidak dedikasikan. Jadi praktek dharma saja, praktek dharma, himpun kebajikan segala macam. Itu ibarat kita punya pistol, punya 1000 peluru, dia tembak itu sembarangan. Dia tidak arahkan itu tepat sasaran. Sehingga artinya misalkan musuh kita si Kilesa itu yang ibarat musuh. Ini bukan saya ajarin anak-anak kekerasan ya, bukan ya. Ini contoh doang ya. Musuh kita di depan, di sebelah selatan. Saya tembak ketiga sisi yang lainnya. Timur, tadi musuh di mana? Selatan ya? Timur, belum ngantuk berarti. Saya nggak mau berhenti dulu. Timur, utara, sama barat. Tembak semua di sana. Pelurunya banyak 1000 kan? 1000 kebajikan dari 3 tahun menghimpun kebajikan di Wihara Dharma Mulia. Tiap hari kan, misalkan ada anggota sangha datang atau ada acara apapun, ya himpun kebajikan terus tiap hari karena aktif di wihara. Tetapi dia tidak arahkan itu untuk mencapai tujuan yang tepat, untuk mencapai tujuan spiritual, untuk mengatasi kilesa kita. Itu ibarat kita nggak nembakin musuh kita tepat sasaran. Peluru kita habis, musuhnya masih ada nggak? Beranak pinak, karena dia berumah tangga, kami selibat. Beranak pinak, makin banyak, berlipat ganda. Lalu kemudian kebajikan kita habis kan, tak tersisa. Di saat itulah kemudian si kilesa itu akan mampu menggerus kita, dan dia tidak bisa melakukan apapun. Jika praktek dharma kita tidak kuat, kualitasnya tidak besar, tidak kita arahkan secara khusus, maka kekuatannya itu akan lemah. Atau seperti kita memanah, tapi panahnya itu tumpul. Dia tidak bisa nusuk ke sasaran. Paling kena dikit udah, jatuh lagi ke tanah. Si kilesa tidak kalah.
kita yang kehabisan amunisi, dan ketika itu habislah kita. Oleh karena itu, kenapa penting di akhir? Motivasi kita baik, bajik, murni. Tetapi kita praktek tidak tuntas, tidak rampung, tidak kita dedikasi. Itulah kenapa Etawata ada kan di Parita itu. Parita itu bukan buku sembayangan. Kalau ngomong sembahyang kan. Hyang itu adalah ya yang suci. Triratna dalam hal Buddhis. Sembah itu kan kayak memuja. Buddha, Triratna, tidak butuh disembah-sembah. Beliau sudah lengkap sempurna. Yang cara menyembah yang tepat adalah raihlah pencerahan. Atasi kilesa. Kembangkan kualitas bajik, hilangkan kikis perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit kualitas buruk. Itu cara sembah yang tepat. Adanya Etawata di buku Parita itu bukan sekedar seorang biksu menyusun asal-asalan, tetapi sebenarnya menggiring kita untuk mempraktikkan dharma agar bermanfaat sepenuhnya untuk kita. Jadi lantunan Etawata yang merdu itu baik, sangat baik menjaga tradisi. Lebih baik lagi adalah memaknai apa arti dari Etawata itu. Dedikasi ya. Semoga semua makhluk bahagia, semoga Indonesia bahagia, semoga apa lagi ya? Wihara Dharma Mulia juga berkembang, semoga yang terlihat tak nampak semuanya kan bahagia kan, semuanya sejahtera, tidak hanya diri kita sendiri. Maknai baik Etawata tersebut awal sudah oke, praktek udah nggak perlu ngomong apa-apa lagi. Bapak Ibu udah nomor 1 lah, saudara-saudari sedharma sekalian juga. Yang akhir ini juga jangan lupa. Jadi Etawata itu apalagi mungkin bagi anak-anak muda ya, yang cepat bosan ya. Cepet-cepet tuh selesai ngomong, saya mau apa ya? Kalau weekend misalkan nonton bola ya. Ada fans Manchester United nggak di sini? Ada yang nonton bola di sini? Bapak-bapak mungkin? Nggak ada ya? Ada ya? Ada fans Liga Inggris? Ada ya? Ntar ketemu Arsenal saya malu juga. Saya lagi, ya oke, jangan. Sampai mana tadi? Oh ya, Etawata. Aku Liga Inggris. Kan biasanya kewihara kan akhir pekan kan. Akhir pekan itu sepak bola liga-liga itu dia banyak. Tapi saya nggak nonton Liga Indonesia sih. Saya cuma ngikutin timnas aja. Baru dipecat kemarin. Lagi online Pak. Coba sampai weekend ya kita bisa nonton bareng. Biasanya ya anak muda ya saya nggak bilang bahwa bapak anak muda kan nggak bisa mengendalikan diri ya kayak saya. Saya masih muda ya. Dia mau cepet-cepet jadinya apa? Ya udah Etawata ya cepet-cepet lah Etawata, jangan dinyanyiin biar cepet-cepet kelar, nggak ketinggalan bagian-bagian menarik kan. Jangan seperti itu, rugi kita. Sabar, itu bagian paling penting. Itu bagian yang penting. Di awal sudah datang motivasi baik. Prakteknya kan susah payah kan. Apalagi Bapak Ibu juga kayak hari ini kan pasti Bapak Ibu saya sangat maklum kalau misalkan Anda kelelahan karena kan ini hari kerja. Tapi sayang, mumpung udah datang motivasinya baik nih, bajik, murni, prakteknya pun juga pasti juga capek kan. Ya udah, satu tahap terakhir aja, dedikasi ini. Pas Etawata, jangan tertidur dulu. Etawata dengan baik, baru setelah itu silakan tidur. Silakan tidur, baru kemudian kebajikannya itu diaman. Baru kemudian praktek dharma, kekuatan dari praktek kita itu lebih bisa kita andalkan dibandingkan dengan udah susah payah bentuk, udah susah payah kita himpun, terus kemudian kita biarkan begitu saja. Itu ibarat kita punya emas, kita taruh sembarangan di jalan. Ketika si pencuri, si Mara dan Kilesa itu datang, dan pasti dia akan datang dong. Kenapa? Kita belum arahat kan? Kita bukan makhluk Arya. Kita bisa merosot. Si Kilesa, si Mara itu,
Mara Kilesa, Mara Skanda, Mara Kematian dan sebagainya, itu bisa mencuri kebajikan kita, bisa. Ya dengan seperti apa? Ya kemarahan seperti itu. Bukan artinya ada maling karma baik sih, enggak. Kita sendiri malingnya ketika kita lengah. Oleh karena itulah dedikasi itu penting. Etawata itu penting. Jadi maknai dengan baik-baik. Lagunya sudah indah. Itu orang kalau disertai dengan makna yang tepat, itu kita pasti bisa dedikasi dengan kuat. Dan baiknya itu kan sangat luar biasa kan. Di mana yang lainnya mungkin hanya berpikir hanya untuk kepentingannya sendiri, agamanya sendiri, golongannya sendiri. Ya kita dedikasi ini benar-benar berbagi kan dengan semua makhluk. Ini yang bisa mengamankan kebajikan kita. Benar-benar ya. Ibarat